Ini artinya adalah pengajaran yang hanya memandang bahwa Allah itu hanya bolehnya di surga saja, tidak boleh turun ke dunia. Karena dunia ini dunia materi, dunia ciptaan, maka Allah itu hanya terbatas di surga saja itu tempatnya. Mereka mengatakan Allah itu maha kuasa, tetapi dalam kemahakuasaannya itu dikatakan tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak boleh hadir dalam dunia ciptaan. Mereka mengatakan Allah itu maha kasih, tetapi umatnya yang berkorban sementara Allah tidak berkorban. Ya, maka Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membuat aturan-aturan agama baru, karena sudah banyak aturan-aturan agama yang membebani manusia. Sudah banyak hukum-hukum agama yang diciptakan agama-agama yang membebani manusia. Ya sudah banyak syariat-syariat agama yang menjadi beban manusia. Tuhan Yesus tidak datang memberi beban baru kepada manusia dengan membuat aturan-aturan keagamaan. Tetapi dia datang menyelesaikan persoalan yang utama, yaitu dosa. Hukum agama tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa. Aturan-aturan agama tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa. Yang pertama, kehadirannya mengubahkan orang yang bukan apa-apa menjadi orang yang nilai. Maka saudara, sesungguhnya nilai diri kita bukan terletak dari apa yang saudara pakai, bukan terletak dari kekayaan saudara, bukan terletak di status saudara orang yang hebat, mungkin keturunan bangsawan atau orang terhormat di masyarakat. Bukan itu nilai diri saudara. Yang kedua adalah kehadirannya menjadikan hidup menjadi berkualitas. Dan yang ketiga adalah kehadirannya menjadikan hidup menjadi berdampak. Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Immanuel itu bukanlah Allah yang hanya menonton dari surga, Allah yang tidak diizinkan atau Allah yang tidak boleh masuk dalam dunia ciptaan. Ada beberapa ajaran agama yang mengatakan bahwa Allah itu di surga tempatnya. Tidak mungkin Allah itu masuk dalam dunia ciptaan. Allah itu hanya boleh di surga saja, dan dia tidak boleh masuk dalam dunia ciptaan. Tetapi dalam Kristenan berbeda. Allah kita bukan hanya Allah yang di surga saja, tetapi juga Allah yang maha hadir menyertai setiap orang umatnya yang percaya. Ajaran-ajaran Yudaisme sekarang mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia, karena tidak mungkin Allah itu turun ke dunia. Cukup memerintahkan malaikat-malaikatnya saja. Ngapain ke dunia apalagi menjadi manusia? Kok kurang kerjaan? Ini artinya adalah pengajaran yang hanya memandang bahwa Allah itu hanya bolehnya di surga saja, tidak boleh turun ke dunia. Karena dunia ini dunia materi, dunia ciptaan, maka Allah itu hanya terbatas di surga saja itu tempatnya. Nah, saudara, di dalam ajaran Kristen jelas sekali bahwa dikatakan Immanuel. Immanuel itu Allah yang hadir menyertai umatnya. Immanuel bukan Allah yang hanya bisa menonton dari surga, memerintahkan para malaikatnya untuk campur tangan dalam kehidupan manusia. Tetapi Immanuel adalah Allah yang hadir dalam kehidupan umat manusia. Hadir untuk menemani manusia dalam setiap perjalanan hidup manusia. Bukan saat senang saja, tapi juga saat susah. Saat tidak menyenangkan, Allah pun juga hadir di sana. Dan bukan sekedar menemani saja, tetapi juga campur tangan, terlibat. Bahkan tidak hanya campur tangan, terlibat. Firman Tuhan katakan memikul beban dosa-dosa kita, memikul segala beban permasalahan kita. Inilah kekristenan yang luar biasa, di mana
bukan hanya Allah yang jauh, yang bisa melihat, tetapi Allah yang hadir, bahkan memikul persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Dosa sekalipun itu dipikul oleh Allah. Dosa yang diperbuat manusia, tapi Allah itu rela untuk memikul dosa manusia, untuk menanggung dosa manusia. Kenapa bisa begitu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Agama-agama lain tidak bisa memahami betapa besarnya kasih Allah ini. Mereka mengatakan Allah itu maha kuasa, tetapi dalam kemahakuasaannya itu dikatakan tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak boleh hadir dalam dunia ciptaan. Mereka mengatakan Allah itu maha kasih, tetapi umatnya yang berkorban, sementara Allah tidak berkorban bagi umatnya. Jadi kalau dihitung-hitung malah dalam agama-agama lain itu umatnya itu lebih mengasihi Allah daripada Allah mengasihi umatnya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berkorban bagi umatnya. Hanya di dalam kekristenanlah Allah itu bisa dikatakan maha kasih. Kasihnya lebih besar daripada umat manusia, karena dia Allah yang berkorban menyelamatkan umat manusia. Kehadirannya menyatakan kasihnya, kehadirannya memikul persoalan, beban, bahkan yang terutama adalah dosa-dosa umatnya. Ya. Firman Tuhan di dalam pasal 21 tadi katakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah persoalan utama yang menjadi akar persoalan-persoalan lain di dalam dunia ini adalah persoalan masalah dosa. Ya, maka Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membuat aturan-aturan agama baru, karena sudah banyak aturan-aturan agama yang membebani manusia. Sudah banyak hukum-hukum agama yang diciptakan agama-agama yang membebani manusia. Ya, sudah banyak syariat-syariat agama yang menjadi beban manusia. Tuhan Yesus tidak datang memberi beban baru kepada manusia dengan membuat aturan-aturan keagamaan, tetapi dia datang menyelesaikan persoalan yang utama, yaitu dosa. Hukum agama tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa. Aturan-aturan agama tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa. Buktinya, makin hari manusia makin berdosa. Bahkan banyak orang yang begitu taat pada hukum agama, tetapi hidupnya masih bergelimang dengan dosa. Maka Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan utama manusia, yaitu dosa. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Allah yang jauh, yang tidak terjangkau, yang begitu besar, tetapi Allah juga yang hadir menyertai kita. Bahkan dia tinggal di dalam kita. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak dimengerti, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Allah yang hadir menyertai, bahkan memikul beban persoalan manusia. Nah, kalau kehadirannya bukan hanya untuk menonton saja, apa yang dia kerjakan ketika dia hadir? Pertama, kehadirannya ya tentu saja banyak ya apa yang dikerjakan, tetapi pada khotbah kali ini saya menyampaikan ada 3 yang Tuhan kerjakan ketika dia hadir dalam kehidupan manusia setelah dia menyelesaikan dosa. Ya, memang dia menyelesaikan dosa, tetapi ada hal lain lagi. Tidak hanya sekedar seorang itu dibebaskan dari kuasa dosa, tetapi juga diubahkan menjadi pribadi yang baru. Ya. Yang pertama, kehadirannya mengubahkan orang yang bukan apa-apa menjadi orang yang berharga. Hidup seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya menjadi berarti. Yang dulu merasa tidak berharga, nggak ada maknanya sama sekali. Tetapi sesungguhnya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita menjadi ada maknanya. Kalau kehidupannya tidak ada maknanya, pergumulan, persoalan, bahkan pelayanan itu menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita diubahkan. Yang semula bukan apa-apa,
tetapi diubahkan menjadi punya nilai. Maka saudara, sesungguhnya nilai diri kita bukan terletak dari apa yang saudara pakai, bukan terletak di kekayaan saudara, bukan terletak di status saudara orang hebat, mungkin keturunan bangsawan atau orang terhormat di masyarakat. Bukan itu nilai diri saudara. Itu nilai diri yang sangat rendah karena bisa hilang. Harta bisa hilang, pangkat kedudukan bisa hilang. Bahkan kebangsawanan pun zaman sekarang tidak lagi dihargai. Ya. Nilai diri kita terletak pada fakta bahwa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, menyelamatkan dosa-dosa kita, mengorbankan hidupnya untuk kita. Itulah nilai diri saudara. Maka saudara, kita sebagai hamba Tuhan jangan menaruh rasa harga diri kita kepada kekayaan. Kalau saya bisa jadi hamba Tuhan yang sukses, kaya raya, oh saya pasti berharga, saya jadi terhormat. Nanti jadinya saudara, kalau benar itu terjadi, saudara jadi orang yang sombong. Karena saudara menetapkan nilai diri saudara pada kekayaan, materi, kesuksesan secara jasmani. Sebaliknya kalau tidak tercapai itu menjadi rendah diri. Nilai hidup kita bukan terletak kepada apa yang melekat pada tubuh fisik kita, pada pencapaian jasmani kita, tetapi kepada fakta bahwa begitu besar kasih Allah akan kita, akan hidupmu, sehingga anaknya yang tunggal, yaitu Firman, telah menjadi manusia, dikaruniakan pada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Firman itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa merasakan hidupku ini berarti, yang dulu mungkin tidak berarti. Apa buktinya bahwa hidup saudara itu berarti? Saudara-saudara mahasiswa, saudara bisa masuk ke diakonos, saudara bisa diarahkan Tuhan masuk diakonos. Tuhan mau pakai saudara, itu bukti bahwa hidupmu berarti dan Tuhan mau memakai saudara. Ada suatu perkara besar yang Tuhan sedang mau kerjakan lewat engkau dibawa ke diakonos. Tuhan sudah melakukan bagiannya, membawa engkau ke diakonos untuk diperlengkapi. Coba saudara bayangkan, ya, bagi mahasiswa yang dulu di kampung-kampung halaman, andai Tuhan tidak membawa engkau ke diakonos, saat ini mungkin masih hanya jalan-jalan di pedalaman, nggak tahu apa yang dikerjakan, nggak tahu apa nilai hidup ini. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah momong anak, sudah disibukkan dengan hanya pekerjaannya momong anak saja, dengan persoalan-persoalan yang masih terus berputar dalam kehidupanmu. Salah satu bukti bahwa hidupmu berharga, di samping memang Yesus sudah mengorbankan hidupnya buat saudara, Tuhan juga melakukan bagiannya lagi, yaitu membawa saudara untuk dipakai Dia. Apapun latar belakang kehidupan kita, seburuk apapun latar belakang hidup yang sudah pernah kau jalani, tapi faktanya saat ini engkau sedang diperlengkapi diakonos, artinya engkau berharga. Tuhan mau pakai hidupmu. Yang kedua adalah kehadirannya menjadikan hidup menjadi berkualitas. Hidupmu diubahkan menjadi berkualitas. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa, kemudian setelah kita jadi orang percaya, ya sudah hidup seperti biasa-biasa saja. Hidupnya seperti orang yang lain-lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya masih seperti kehidupan yang lama. Tidak. Ketika Tuhan membebaskan engkau dari kuasa dosa, Dia juga mengubahkan kehidupanmu menjadi kehidupan yang berkualitas. Seperti yang saya katakan tadi, buktinya apa?
Buktinya saudara dibawa dari kampung-kampung halaman. Saya nggak tahu latar belakang saudara masing-masing. Mungkin ada yang latar belakangnya bagus-bagus saja, ada yang latar belakangnya penuh dengan kesusahan, ada yang latar belakangnya penuh dengan penderitaan. Sekarang dibawa ke diakonos untuk diperlengkapi, untuk dibentuk supaya hidup saudara memiliki kehidupan yang berkualitas. Bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan lewat diakonos sudah sedang melakukan bagiannya untuk membentuk kehidupan saudara memiliki kehidupan yang berkualitas. Sekarang bagian saudara melakukan bagiannya. Ya, sekarang saatnya saudara yang melakukan bagian saudara untuk mau dibentuk, untuk mau belajar, untuk sungguh-sungguh mengikuti proses pembentukan. Jangan malas. Ketika Tuhan sudah menyiapkan segala fasilitas yang ada, membawa saudara dari tempat-tempat yang jauh, dari kehidupan saudara yang lama dibawa ke diakonos. Tuhan sudah buat suatu lembaga ini. Itu bukan kebetulan. Saudara sedang dibuat oleh Tuhan supaya memiliki kehidupan yang berkualitas. Sekarang saudara perlu melakukan bagian saudara. Bentuk diri saudara, taati proses pembentukan itu, belajar yang sungguh-sungguh. Ya, saudara kembali bisa bayangkan, ya, seandainya tidak ada diakonos, saat ini apa yang sedang saudara lakukan? Ya, apa yang sedang saudara jalani hari-hari jika Tuhan tidak membawa engkau ke diakonos? Maka saudara hargai proses yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara dibawa ke STT diakonos itu bukan perkara kebetulan. Tuhan sedang melakukan bagiannya untuk membentuk, memproses saudara supaya mempunyai kehidupan yang berkualitas. Jadilah orang yang berkualitas. Segala fasilitas yang Tuhan sediakan di diakonos gunakan untuk membentuk kehidupanmu menjadi seorang hamba Tuhan, bukan yang biasa-biasa saja. Bagian saudara membentuk diri saudara. Engkau katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh belajar di diakonos. Ada masalah dengan pacarmu, jangan kemudian engkau kehilangan semangat untuk belajar. Sakit, mengeluh, lalu nggak mau sungguh-sungguh melayani, nggak mau sungguh-sungguh belajar. Memangnya pacarmu itu sudah mati bagimu apa? Sehingga engkau mengorbankan Yesus demi pacarmu? Sehingga engkau mengorbankan panggilanmu demi pacarmu? Yang sudah mati bagi engkau adalah Yesus. Itu yang harus kau utamakan. Ada yang meninggalkan pelayanan, ya, sudah dibentuk bagus-bagus, dapat sponsor dari diakonos, kemudian di tengah jalan lari dengan pacarnya menikah. Saudara, sesungguhnya engkau dosa, ya, ketika tidak menghargai apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena Tuhan ingin hidupmu menjadi berkualitas. Dan yang ketiga adalah kehadirannya menjadikan hidup menjadi berdampak. Setelah Tuhan membuat hidupmu berkualitas, kemudian Tuhan mau memperluas dampakmu. Lingkaran pengaruhmu itu makin besar. Maka kau diperlengkapi. Mungkin sebelum kau diperlengkapi diakonos, lingkaran pengaruhmu itu hanya kecil. Wilayah pengaruhmu hanya kecil saja, mungkinnya sebatas keluargamu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, mungkin teman-temanmu. Tetapi ketika engkau mulai diperlengkapi, engkau menjadi pribadi yang berkualitas, Tuhan sedang merancangkan supaya lingkaran pengaruhmu itu makin luas. Ya, saya tidak tahu seberapa besar Tuhan mau pakai saudara. Saya hanya percaya bahwa Tuhan mau memakai saudara untuk melakukan perkara-perkara besar. Masing-masing orang mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Tetapi saat ini Tuhan sedang memperlengkapi saudara.
Seriuslah dalam pembentukan di diakonos. Jangan melihat orang lain. Temanku itu saja malas-malasan nggak apa-apa. Temanku yang itu saja sering bolos nggak apa-apa, sering nggak mengerjakan tugas nggak apa-apa. Mereka hanya kerjaannya hanya nonton, main-main saja, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ngapain harus capek-capek belajar, baca buku, bergumul di perpustakaan? Saudara, engkau mempertanggungjawabkan dirimu di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu mempertanggungjawabkan prosesnya teman-temanmu. Yang perlu engkau perhatikan adalah pertanggungjawabkan prosesmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sedang mempunyai rancangan besar dalam kehidupanmu. Jangan itu semua digagalkan karena ketidaktaatan dan pemberontakanmu. Percayalah ada maksud besar Tuhan supaya engkau berdampak. Bukan lagi dalam berdampak yang kecil, tetapi lingkaran pengaruhnya itu membesar, mempermuliakan Tuhan di muka bumi. Setialah dalam proses itu. Sebab Immanuel, Allah yang menyertai kita itu bukan hanya Allah yang menonton saja, tetapi Allah yang bekerja untuk mendatangkan perkara besar dalam kehidupan kita. Berdoalah sungguh-sungguh pada saat ini saudara-saudara, baik mahasiswa, staf maupun dosen. Staf dosen pun juga belum selesai prosesnya. Selama masih hidup di dunia pun juga belum selesai prosesnya. Ketika dibawa ke diakonos, itu juga belum selesai prosesnya untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Apakah selama melayani diakonos pelayanannya makin baik? Dari tahun ke tahun makin baik, makin ahli, atau malah makin menurun? Semangat mengasihinya pekerjaan Tuhan makin meningkat hari demi hari, atau malah tiap hari pekerjaannya mengeluh saja tentang kekurangan, tentang penghasilan, fasilitas yang diberikan diakonos kurang, dan lain sebagainya? Saya tidak tahu persoalan-persoalan saudara, tetapi percayalah bahwa Tuhan ketika membawa saudara terlibat dalam diakonos ini, Tuhan sedang merancangkan perkara besar. Perkara besar itu bukan berbicara mengenai apa yang bisa kau dapatkan, fasilitas apa yang bisa engkau peroleh, tetapi dampak manfaat apa yang bisa kau persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, di mana kita sedang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka terjun pelayanan, kita tidak tahu berapa banyak jiwa yang bisa mereka menangkan, berapa banyak jiwa yang bisa mereka bawa kepada Tuhan, berapa banyak orang tidak punya harapan, mungkin mereka yang mau bunuh diri, mereka penuh dengan masalah, diselamatkan, diubahkan oleh pelayanan alumni-alumni kita, yang kekuatan kita sendiri tidak mampu. Kita tidak mampu pergi ke Papua, kita tidak mampu pergi ke Nias, kita tidak mampu pergi ke NTT. Tetapi mereka yang pernah kita layani, mereka yang pernah kita ajar itu, merekalah yang pergi, mungkin ke seluruh dunia. Bukankah itu perkara besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Mari kita serius melayani mahasiswa kita. Mari kita cintai mahasiswa kita dengan sepenuh hati kita. Kita ajar, kita didik, kita doakan mereka sungguh-sungguh, supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkualitas dan berdampak. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Memang kita tidak mampu, tetapi Tuhan menyertai kita. Ada kuasa besar yang melingkupi setiap kita. Akhirnya selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Setia dalam prosesnya. Percayalah, Tuhan hadir di sana untuk memberi kekuatan, bahkan menggendong kita, sehingga kita dibuatnya berhasil untuk mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.